Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan di rumah maupun dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita percaya saat kita berserah ada pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Siapkan hati dan jiwa kita Bapak Ibu Saudaraku, kita mau menyembah Tuhan. Kita terima hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin Tuhan, haleluya, haleluya. Syaralabaya tikaralabaya syikiralabaya. Syikiralabaya ralabaya 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 ralabaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah Tuhan dalam setiap hidup kami. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Selalu mendekat padamu Tuhan. Amin Tuhan. Dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa daku mendekat padamu, amin Tuhan. Tinggal di dalam, selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati, amin, anugerah kasih-Mu. Hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku Tuhan. Haleluya. Mendekat pada, amin. Tinggal di dalam-Mu. Menikmati, amin, anugerah kasih-Mu. Hidup dalam kehendak-Mu. Ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kedamaian. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku. Bawa daku Tuhan, amin, haleluya. Siaralabaya ralabaya sikiralabaya, amin. Bawa daku, amin Tuhan. Selalu dekat padamu Tuhan. Tinggal di dalam dan menikmati hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Menikmati, amin, anugerah kasih-Mu. Hidup dalam kehendak-Mu. Ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kedamaian.
setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Haleluya. Amin Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami berserah Tuhan, kami menerima kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Biar awan kemuliaan Tuhan tercurah atas setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Awan kemuliaan Tuhan mengalir dalam setiap hidup kami. Amin Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Selalu memenuhi hidup kami Tuhan. Memenuhi hatiku. Roh kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Ku rindukan hadirat-Mu. Selalu penuhi hidup kami Tuhan. Memenuhi hatiku. Amin. Rohku sujud menyembah. Biarlah awan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Awan kemuliaan-Mu tercurah setiap hidup kami. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Amin. Nyatakan Roh Kudus-Mu. Amin. Memenuhi
kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Kami terima kuasa Roh Kudus yang tercurah Tuhan di hari Pentakosta ini, di mana kami boleh berkemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Berkati ibadah kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami ingin bersuka cita di saat kami memuji Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau menebus setiap hidup kami. Di dalam setiap kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Makasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang sangat mulia dalam hidup kami. Haleluya. Kami boleh memperoleh kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Dengan penuh hati, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, boleh kita bangkit berdiri di rumah maupun dimanapun kita berada. Kita tetap di hari Minggu beribadah di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bahwa inilah hari kemenangan di dalam Tuhan. Ku menang, ku menang. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit, amin. Dia hidup, haleluya, dia dari ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, amin. Di dalam peperangan kita menang. Atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus hidup. Haleluya, dia dari Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu, kalau kita berserah sama Tuhan, kita percaya kita terima kuasa Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Saatnya kita menyerahkan hati dan jiwa kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, jiwa kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan.
Inilah doa kami Bapa. Kami rindu senantiasa kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu ketika kami memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya kami duduk diam untuk menerima pewahyuan daripada-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, berbicara bagi umat-Mu pada pagi hari ini melalui hamba-Mu. Hamba-Mu siap dipakai untuk menjadi saluran berkat. Begitu juga hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Biarlah Kau nyatakan pencerahan, penerangan daripada Roh Kudus yang akan menolong mereka mengerti, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran ini. Berkat-Mu atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan kita baik. Sampai pada hari ini, hari Minggu tanggal 23 Mei, di mana kita memperingati Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana Alkitab memberitahukan kepada kita pada waktu itu murid-murid yang berdoa di sotoh rumah, ya, mereka berdoa mengikuti perintah Tuhan untuk berdoa dan tidak meninggalkan Yerusalem sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 bagian akhir, di sana diceritakan bagaimana ketika mereka berdoa, tempat mereka berdoa berguncang dan ada lidah-lidah api yang hinggap ke atas mereka dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya dalam hari-hari ini juga gereja Tuhan di seluruh dunia sedang masuk dalam doa 10 hari. Dan ada banyak orang yang telah menerima baptisan Roh Kudus. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka dibangkitkan, dan luar biasa. Kami bersama jemaat juga menikmati bagaimana dalam 10 hari kami berdoa. Dan ada beberapa anak-anak muda yang dibaptis oleh Roh Kudus. Salam dari seluruh jemaat yang ada di GSJ New Hope dan Mogot. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GSJ Raja Wali yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan buat saya untuk ambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Dan ini tidak berarti bahwa Roh Kudus hanya dicurahkan pada hari ini. No, tidak berarti seperti itu. Tetapi paling tidak kita menangkap sebuah momen di mana semua orang saat ini sedang berdoa menantikan Roh Kudus. Saya minggu lalu sempat bergurau dengan jemaat yang saya layani. Saya berkata, saudara jangan malas berdoa dalam 10 hari berdoa pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Siapa tahu, saya bilang, siapa tahu ini adalah doa pencurahan Roh Kudus yang terakhir bagi kita. Loh Pak, yang benar aja. Ya saudara, saya nggak pernah nyangka bahwa kita nggak boleh kemana-mana libur lebaran kali ini, ya minggu lalu. Dipaksa tinggal di rumah, terus mau pergi jalan-jalan ke tempat wisata, lihat berita, semua ramai, kerumunan di mana-mana, dan paling tidak menimbulkan sedikit rasa khawatir ya. Bukan berarti nggak punya iman, tetapi kita pakai hikmat, kayaknya nggak bisa deh ngumpul-ngumpul di pantai, di mana, di tengah-tengah situasi pandemi. Tetapi kita tahu di gereja ada kegiatan doa, maka tanpa alasan yang lain, kita berbondong-bondong ke gereja, kita berdoa. Amin saudara. Dan percayalah waktu doa saudara dinaikkan, saudara datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, ada sesuatu yang terjadi. Memang tidak kita lihat dengan mata jasmani, tetapi secara rohani, dalam alam roh kita merasakan ada kekuatan baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, 1 tahun lebih kita hidup dalam situasi yang seperti ini. Kabar buruknya adalah sampai hari ini tidak ada seorang ahli, orang-orang yang berkutat dalam bagaimana mempersiapkan vaksin dan lain sebagainya yang bisa memberitahukan secara eksak, secara pasti kapan pandemi global ini berakhir. Nobody, gak ada yang tahu, ya, gak ada yang tahu. Dan pada kenyataannya kita harus mengakui bahwa pandemi semakin parah karena virusnya terus bermutasi, strainnya macam-macam,
Dan bayang-bayang kekhawatiran, ketakutan masih menghantui. Beberapa hamba Tuhan berkata, masa penampian belum selesai. Gereja seperti ditampi. Kalau di Indonesia ibu-ibu zaman dulu ya di kampung ya yang kemarin mudik, nampi beras pakai tampah. Berasnya dilempar ke atas. Setiap biji-biji beras sekam yang kosong gak ada isi berasnya dia tertiup angin. Gereja Tuhan sedang ditampi. Sepertinya gak salah kalau saya ngomong jangan-jangan tahun ini doa Pentakosta terakhir. Karena Tuhan benar-benar lagi audisi ketat. Siapa orang-orang yang layak masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Saya gak nakut-nakutin, tapi saya bicarakan sebuah fakta. Bahwa kehidupan kita di tengah pandemi corona tidak semakin baik, tapi justru semakin sukar. Apa maksudnya ini? Apakah doa gereja Tuhan tidak didengar Tuhan? Saya rasa Tuhan lebih komit kepada kebenarannya. Jika saudara perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, di sana sudah dikatakan dengan jelas dan gamblang, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, bukankah 1 tahun lebih kita mengalami masa yang sukar? Yes, katakan amin. Sukar, susah banget. Semua aspek kehidupan, semua segmen bisnis kena. Kehidupan kita kena, bahkan gereja pun kena. Sehingga kita harus beribadah via media virtual, lewat online. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, zaman yang sulit ini di luar prediksi kita, di luar harapan kita, di luar keinginan kita. Nah, kenapa orang depresi? Kenapa orang stres? Orang stres, depresi, hidup dalam tekanan karena mereka harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Itu yang bikin orang stres. Itu yang bikin orang depresi. Ngarep yang baik, tetapi yang kenyataan diterima yang nggak baik. Ya, tingkat-tingkat orang mengalami depresi biasanya ketika kehilangan orang yang dikasihinya. Suami, istrinya, anaknya, orang tua atau siapa orang yang dekat dengan dirinya dipanggil Tuhan pulang. Kehilangan seseorang membuat orang jadi depres. Kenapa? Karena mereka nggak siap dengan perubahan yang terjadi. Tadinya punya suami, tadinya punya istri, tahu-tahu meninggal. Nah, ada perubahan yang harus dihadapi, sementara mereka nggak prepare dengan perubahan itu. Corona, kondisi pandemi membuat orang-orang bahkan anak-anak Tuhan mengalami tekanan yang begitu hebat karena mereka sama sekali nggak prepare dengan perubahan yang terjadi. Dengan keadaan yang tadinya bisa bekerja ke kantor, tadinya bisa buka dagangan rame, tahu-tahu ada perubahan yang drastis, dagangannya sepi, bengkelnya sepi, bisnisnya hancur. Apa boleh buat? Makanya Alkitab bilang keadaan akan semakin sukar. Dan ini nggak tahu sampai kapan akan terus terjadi. Hal yang sama sebenarnya Bapak Ibu dialami oleh murid-murid. Semenjak kurang lebih 40 hari yang lalu kita mengingat kembali peristiwa kematian Kristus lewat Jumat Agung. Pada hari ketiga dia bangkit dan kita rayakan sebagai hari Paskah, hari kebangkitan Kristus Yesus. Lalu hari Kamis yang lalu kita mengenang dan merayakan kembali, mengingat kembali peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Lalu setelahnya kita berdoa selama 10 hari. Dan hari ini kita mengenang kembali ketika Roh Kudus dicurahkan sebagai penggenapan janji Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, tidak meninggalkan kamu seorang diri, tapi aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu murid-murid pertama kali dipanggil oleh Yesus, baik Matius yang pemungut cukai, baik Simon Petrus yang penjala ikan dan lain sebagainya, mereka punya satu harapan. Mereka punya satu mimpi. Mimpi mereka bukan supaya mereka masuk surga pada waktu itu, tapi mimpi mereka waktu mereka mengiring guru mereka, Rabi Yesus Kristus. Harapan mereka, Yesus
adalah raja yang akan memerintah atas kerajaan Yahudi pada waktu itu untuk mengalahkan para penjajah Romawi. So paling tidak mereka mimpi mereka akan mendapat nama, mendapat jabatan, mendapat posisi penting dalam pemerintahan kerajaan Kristus di bumi menurut konsep pikir mereka pada waktu itu. Sehingga mereka ikut Yesus. Mereka tinggalkan pekerjaannya. Mereka mengiring Yesus kemana Yesus pergi, dari kota ke kota, dari daerah ke daerah untuk melayani. Dan yang menarik, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana Bartimeus yang buta dicelikkan matanya lalu jadi sembuh. Mereka lihat, bahkan mereka lihat angin badai, danau, angin ribut diteduhkan. Sampai murid-muridnya berkata, orang apakah ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang lebih mengherankan, mereka menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan orang-orang mati. Anak Yairus, ya, anak perwira di Kapernaum, bahkan Lazarus. Mereka melihat semuanya itu. Dan seharusnya, catat ya, seharusnya murid-murid tidak memiliki sedikit pun keraguan terhadap guru mereka, terhadap Yesus yang adalah Tuhan yang mereka akui dengan mulut mereka pada waktu itu. Kalau saya balik pada zaman sekarang, saya ngomong sama jemaat yang saya layani, saudara kalau punya gembala sakti mandraguna, misalnya saya tumpang tangan atas orang sakit di rumah duka, lalu mereka bangkit, menurut saudara, saudara pandangannya sama saya gimana kira-kira? Mungkin kalau Tante Milka bangkitin orang mati, dia orang berbondong-bondong datang ke gereja ini, sampai gereja dijebol, orang sakit diturunkan, wah ya kayak Yesus. Menurut saudara, saudara ambil keputusan yang seperti apa untuk ikut gembala saudara? Saudara ngomong, mati pun gua jabanin. Ini orang bukan main-main, bukan orang ini. Sakti mandraguna, urapan Roh Kudus luar biasa. Jangan-jangan dia nabi yang diutus Tuhan. Loh kan begitu? Ya kan? Itu yang seharusnya terjadi. Saudara boleh lihat deh di Jakarta, di Antero Jakarta. Kalau ada hamba Tuhan yang punya nama besar, dia datang, orang akan tinggalkan gereja lokalnya berbondong-bondong. Yes, itu kenyataannya. Tapi yang menarik kalau kita pelajari dari murid-murid, saudara, sekalipun mereka makan bareng Yesus, tidur jejer-jejer sama Yesus, itu enggak membuat iman mereka, keyakinan mereka akan siapa orang yang mereka ikuti, yang bisa memberikan segala-galanya dalam hidup mereka, menjadi paten. No, lihat apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka kocar-kacir. Pada momen yang sama, bahkan murid yang paling punya sesumbar paling gede, Simon Petrus, menyangkalnya 3 kali. Lebih-lebih ketika Yesus mati di atas kayu salib. Nobody, gak ada tuh yang nemenin Yesus. Ya kan? Malah setelah Yesus masuk dalam kubur, Alkitab kasih tahu kita mereka semua kembali ke pekerjaan lamanya. Lagi menjala ikan. Artinya apa? Mimpi dan harapannya terhempas ke bumi. Semua yang dilakukannya selama 3,5 tahun, semua keinginannya, mimpi-mimpinya hilang tak berbekas. Karena mereka anggap Yesus sudah mati. Padahal Yesus sudah ngomong, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus kasih tahu mereka, nanti aku mati, tapi jangan takut, hari ketiga aku bangkit. Loh saudara, ini kenyataan loh. Bukan drama Korea ini, kisah nyata. Murid-murid kehilangan harapan mereka, gak percaya. Padahal mereka menyaksikan bagaimana sakti mandragunanya, bagaimana kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang bekerja di dalam diri Kristus Yesus sendiri. Bahkan mereka merasakan itu. Karena mereka juga mengusir setan, mereka melayani orang-orang, mereka merasakan impartasi kuasa dari Yesus. Tapi toh mereka gagal juga untuk memahami, untuk menangkap visi yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Harapan mereka kandas
Sama seperti di antara kita pada pagi hari ini yang mungkin berkata, "Alah Pak, ngomong aja, corona bikin hidup kita susah." Kenyataannya Pak, Bapak mau memberi pengharapan, tapi kenyataannya kita stres. Sama murid-murid waktu itu juga stres. Yesus mati dan belum bangkit. Bahkan yang mengerikan saudara, kalau saudara baca lagi kisahnya, Thomas, salah seorang murid Yesus, ya, berkata, "Omong kosong. Bullshit, aku gak percaya Yesus bangkit sebelum aku mencucukkan jariku ke telapak tangannya bekas bangkit." Lo murid lo, rasul, murid Yesus. Kalau murid Yesus sampai masih hari ini masih hidup, wah itu bisa jadi dewa saudara. Jubahnya pun akan dilelang miliaran dolar. Apalagi kita. Tapi yang mengagumkan, tadi kabar buruknya begitu ya, kabar baiknya begini. Ketika akhirnya murid-murid menyertai kenaikan Yesus ke surga. Dan Yesus berkata, "Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau terima Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 menceritakan di sana. Ketika mereka berdoa, goyanglah tempat itu. Dan lalu terdengar bunyi seperti tiupan angin keras. Lalu lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Sehingga mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru. Bahasa orang-orang asing yang mereka ada kumpul di daerah itu pada waktu itu. Sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Kehidupan murid-murid secara total, secara signifikan mengalami perubahan 180 derajat. Simon Petrus si pengecut itu akhirnya berdiri dan berkhotbah, 3.000 orang lebih dimenangkan. Lalu bahkan dia berdiri menghadap raja-raja, menghadap imam-imam besar pemuka agama tanpa rasa takut, terus memberitakan Injil. Bahkan pada momen Roh Kudus diberikan, pada momen yang sama Alkitab mencatat Kisah Para Rasul 9, Saulus mulai muncul, Stefanus dibunuh, dan sejak Stefanus mati, penyiksaan kepada orang-orang benar mulai dilakukan. Saudara, dalam hidup ini ada banyak keadaan, situasi, peristiwa yang bisa membuatmu stres dan depresi. Padahal engkau mengaku sebagai punya identitas anak Tuhan. Roh yang luar biasa berdiam di dalam saya. Tapi kenapa kita gagal? Tapi kenapa kita kalah? Kenapa kita jadi pengecut? Padahal sebenarnya destiny kita jadi pemenang. Karena mungkin kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus, ada hal-hal yang mereka gak bisa terobos. Ada hal-hal yang mereka gak bisa lampaui. Ada limit, ada batasan-batasan yang mereka gak bisa lewati di sana. Yang hanya bisa dilewati dengan kekuatan, dengan kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Itulah sebabnya Yesus memberikan pesan yang penting sebelum dia naik ke surga. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara, pesan yang sama Tuhan mau katakan kepada setiap kita pada siang hari ini. Jangan engkau keluar rumah, jangan engkau mulai kembali berbisnis, jangan engkau kembali masuk kerja di kantor sebelum hari ini engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus semua yang kita lakukan sia-sia. Secara ekstrim saya ngomong, tanpa Roh Kudus apa yang kita lakukan sia-sia. Sia-sialah pengiringan kita akan Tuhan kalau Roh Kudus gak memenuhi kehidupan kita. Kok bisa Pak? Yes, Anda bisa lihat pemaparan saya secara singkat lewat murid-murid Yesus. Sia-sialah murid-murid mengiring Yesus tinggalkan pekerjaan mereka. Karena toh pada akhirnya mereka kembali kepada kehidupan lamanya. Tapi lihat apa yang terjadi. Setelah Roh Kudus tercurah dan mereka menerima kepenuhan akan Roh Kudus, apa yang mereka nggak mampu lakukan, mereka mampu lakukan pada saat itu juga. Gara-gara siapa? Karena Roh Kudus yang memampukan mereka. Katakan amin. Tidak ada seorang pun yang mampu hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kalau bukan kuasa Roh Kudus yang menolong dan memampukan mereka melakukan. Saya ajak kita baca sedikit dalam bagian Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 mulai ketika Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya langsung lompat ke ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dikirimkan Yesus kepada saudara dan saya untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur, comforter. Dalam bahasa aslinya Roh Kudus disebutkan sebagai parakletos. Parakletos itu artinya penghibur. Dalam terjemahan lain disebutkan comforter, yang memberikan kenyamanan. Kata parakletos sering diidentikan dengan pembela di dalam pengadilan. Pembela kita. Orang yang selalu berada di samping kita dan siap menolong. Dalam terjemahan yang lain, ada yang mengatakan parakletos itu seperti di dalam medan peperangan. Kalau peperangan zaman kuno, bukan peperangan kayak gini ya, Israel lagi perang sama Palestina, ya, bahkan ada berita Badan Keamanan PBB minta supaya ada gencatan senjata, tapi Benyamin Netanyahu nih, orang yang garis keras nih, ngomong enggak ada, no, kami tetap gempur Palestina. Saudara, kita siap-siap saja nanti dampaknya. Ya saudara, dalam peperangan zaman dulu seperti begini. Jadi di sebuah lembah, di sini tentara Israel, di depan sana tentara musuh. Mereka sudah siap. Kalau saudara lihat film-film peperangan zaman dulu gitu ya, ada satu tempat medan perangnya, tapi pasukan sudah siap di sini, di sana. Lalu nanti ketemu perwakilan maju di tengah-tengah perundingan. Kalau perundingan gagal, maka perang. Tapi sebelum perang pecah, maka ada seseorang yang akan memberikan pidato. Nah, pidato inilah yang menentukan kemenangan sebuah perang. Bukan terjadi ketika perang pecah, tetapi dimulai dari pidato yang luar biasa, yang akan mengobarkan semangat, yang akan membangkitkan semangat yang luar biasa. Beberapa hari lalu saya sempat buka HBO TV, saya nonton film Sir William Wallace, pejuang dari kerajaan Inggris menghadapi Scotland, atau sebaliknya saya lupa, tapi Sir William Wallace dicatat dalam sejarah British sebagai seorang biasa, keturunan bangsawan yang memimpin rakyat jelata untuk mengalahkan tentara-tentara kerajaan. Nah, William Wallace punya pasukan yang punya garpu, punya parang, punya kampak, bukan orang-orang yang dilatih perang. Tapi William Wallace tampil ke depan dan memberikan speech yang luar biasa, pidato yang hebat, yang membangkitkan semangat, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa itu, Pak? Loh, kan bukan tentara, rakyat biasa, para petani peternak, tetapi dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah parakletos. Seperti tadi saya sempat buka googling sedikit, pidato Bung Tomo, arek-arek Surabaya, yang tidak ada menjadi ada. Saudara, parakletos, Roh Kudus yang akan memenuhi hidup saudara. Dia berdiam di dalam diri kita. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari saudara yang tidak punya keberanian akan muncul keberanian. Dari yang tidak tahu harus dagang apa dalam masa pandemi, tahu-tahu diciptakan oleh Roh Kudus, muncul. Halo, ini peran Roh Kudus, sudah. Dia yang membangkitkan,
Dia yang memberikan, Dia yang mengobarkan itu di dalam dirimu. Dia yang memberikan pencerahan. Saudara, peranan Roh Kudus menjadi peranan sentral, menjadi peranan yang segala-galanya di dalam kehidupan kita, terlebih di masa pandemi. Nah, saya akan tutup dengan ini, saudara. Saya tidak tahu usia saudara dan saya tidak tahu berapa lama saudara ikut event doa 10 hari dan melalui berapa banyak peringatan Pentakosta. Saya tidak mengkritik, saya tidak menolak, tapi saya setuju dengan manifestasi Roh Kudus. Saudara boleh bermanifestasi akan jamahan Roh Kudus dengan cara model apa, silahkan. Guling-guling, lompat-lompat, nari-nari, bergelosalalia, kecepatannya 500 km per jam ucapan bibirnya. No problem dengan itu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi yang jadi masalah adalah, adakah progresivitas karakter di dalam dirimu? Sebab sia-sia juga engkau menikmati manifestasi Roh Kudus dan mempertontonkan manifestasi yang seperti itu di hadapan jemaah dan lain sebagainya. Mungkin bahkan suamimu melihat istriku kalau sudah berdoa, mulut yang ngoceh gak karu-karuan. Tapi dampaknya apa? Efek yang ditimbulkan apa? Saudara hanya akan menjadi orang aneh jika saudara beralasan dengan seisi rumah saudara, aku berdoa, aku puasa 10 hari setiap hari, orang di rumah mendengar Anda ngoceh gak karuan. Tetapi itu tidak membawa perubahan di dalam dirimu. Yang istri pemarah tetap aja marah, ngomel-ngomel. Yang suaminya kasar, mulutnya tetap aja kasar. Sama kayak murid-murid ngomong tadi, itu omong kosong jadinya. Bukan jadi berkat, tapi malah jadi batu sandungan. Sebab Tuhan mau barang siapa hidup di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saudara, Roh Kudus akan mengerjakan di dalam dirimu sebuah kebaikan. Tapi jika engkau hanya menghendaki euforianya saja, maaf, saya harus jujur, saudara harus bertobat. Saudara sedang mendukakan Roh Kudus kalau caranya seperti itu. Tidak ada yang salah dengan menikmati manifestasi Roh Kudus. Roh Kudus akan terus memberikan itu dalam hidupmu karena Tuhan tahu engkau butuh refresh. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah engkau mau membuka hatimu supaya Roh Kudus bekerja dan mengubahkan watak dan sifatmu? Saya melayani jemaat yang rata-rata orang Sumatera Utara, saudara. Keras-keras ya. Jemaat kami mulai dagang sepatu, tukang tambal ban dan lain sebagainya. Tapi saya beritahu mereka bahwa Tuhan tidak mau dipermalukan. Kalau engkau ngaku, saya bilang, saya orang Ambon ini. Saya kalau marah, saya tahu sendiri toh. Tapi saya harus berubah. Saya berantem sama istri saya dari awal pernikahan sampai hari ini. Durasinya semakin berkurang. Tapi di terakhir saya ada ribut dengan dia. Saya ngomong, lalu saya evaluasi. Mi, cek ya, papi marah kemarin seperti apa? Ada progres gak? Saudara, kepada siapa kita berkaca? Orang-orang sekeliling kita. Yang paling tahu ya anak-anak kita, pasangan kita. Mereka paling tahu apakah kita mengalami progres perubahan karakter. Jangan saudara ngomong, aku nih orang Jawa, kalau nyimpen ya sampai sebegini terus. Dari dulu, dari nenek moyang, ya sudah begini. No. Saudara-saudara mendukakan Roh Kudus. Kalau engkau orang yang memanifestasi jamahan Roh Kudus di dalam hidupmu, engkau harus malu kalau engkau tidak mengalami perubahan dalam dirimu. Karena ketika engkau bermanifestasi, engkau sedang mempertontonkan bahwa, hei, lihat, Roh Kudus ada dalam diriku. Tapi jika engkau selesai bermanifestasi dan engkau tetap jadi orang yang sama, sorry saya ngomong, engkau mendukakan Roh Kudus. Karena seharusnya engkau sadar, Roh Kudus mengerjakan itu di dalam dirimu. Tuhan menerima kita apa adanya, yang pemarah, yang pemalu, yang padahal sombong, yang rapuh hatinya, kena omong dikit tersinggung, ya, macam-macam, yang gak jujur, semua diterima Tuhan. Tapi saudara harus ingat, dengan Roh Kudus dalam hatimu, engkau harus memberikan hidupmu dan dibentuk menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Jadi buanglah kata-kata yang ngomong, dari zaman gua lahir gua udah begini wataknya, lo mau apa? No. Saya rasa Tuhan gak setuju dengan itu. Roh Kudus akan mengerjakan hatimu dengan lembut, maka belajar untuk tinggalkan keras hati. Saudara, Roh Kudus harus ada. Saya katakan lagi, saudara boleh doa secara ekstrim,
Minta sama Tuhan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapatkannya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ya, Bapak yang baik, dia tidak akan memberikan ular ganti ikan buat anaknya yang minta ikan. Bapak yang baik tidak akan memberi batu kepada anaknya ganti roti yang diminta. Tapi Bapa yang baik akan memberikan pemberian yang baik. Kalau engkau minta Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, maka Dia akan memberikannya kepadamu. Minta, kau boleh berkata, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Jika tidak lebih baik aku mati. Ekstrim loh saudara. Tapi memang harus begitu. Murid-murid sudah membuktikannya kepada kita. Bahwa tanpa Roh Kudus semuanya sia-sia. Itulah sebabnya Yesus memberikan contoh yang baik. Dia belum memulai pelayanannya sebelum dia dibaptis dengan Roh Kudus pada peristiwa baptisan airnya. Oleh sebab itu, tanpa panjangkan firman Tuhan, saya mau tegaskan kepada setiap kita pada saat ini, dimanapun engkau berada, mintalah Roh Kudus dalam hidupmu. Minta supaya Tuhan menjamah dan memenuhi hatimu dengan Roh-Nya yang kudus. Dia yang akan menolong kita melampaui batasan-batasan kehidupan kita. Dia yang akan menjamah, mengubahkan setiap hati, karakter dan cara berpikir kita. Kita ini masing-masing dibentuk dengan tradisi, baik orang tua, nenek moyang, lingkungan dan suku adat dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, sebagian besar isi Alkitab dari perjalanan Yesus dan murid-murid melayani Tuhan, mereka berjuang begitu keras untuk menghancurkan yang namanya tradisi dan kebiasaan kehidupan manusia. Jangan hidup dengan kebiasaan, tapi hidup dengan tuntunan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu seperti GPS. Saudara tahu GPS? Waktu saya jalan dari Jakarta ke Surabaya, kalau jalan tolnya saya ikuti benar, maka GPS gak akan banyak ngomong. Tapi kalau saya salah, maka dia tegur saya, dia balikkan saya. Putar balik, belok kiri, belok kanan, dikembalikan kembali ke jalur yang benar. Roh Kudus akan tolong kita. Saya undang pemain musik, kita boleh nyanyi satu lagu. Kita mau minta Roh Kudusnya turun. Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dimanapun engkau berada, dimanapun kau saat ini sedang mengikuti ibadah ini, berdoalah di tempat di mana kau ada dengan sungguh-sungguh. Mintalah Roh Kudus, maka Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamalah kami dengan kuasa Allah. Roh Kudus, berseru minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Menyembah-Mu Yesus. Roh Kudus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Minta Roh Kudus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita semua nyatakan kepada Tuhan. Terima Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, lawan
dan lembut mengalir. Jamalah setiap mereka, anak-anakmu yang saat ini meratap, mengerang, meminta Roh Kudus daripadamu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, penuh dengan Roh Kudus, mengalir, menjamah, mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, siang hari ini Engkau mengingatkan kepada kami seperti Kau mengingatkan kepada murid-murid. Jangan tinggalkan rumah sebelum kami dipenuhi Roh Kudus. Jangan mulai bekerja kembali kalau kami belum penuh Roh Kudus. Jangan berbisnis kalau kami belum penuh Roh Kudus. Karata karyata hata karabata kahasiki erebetekesi. Siang hari ini Bapa, selesai dari ibadah ini tidak akan membuat kami selesai menikmati Roh Kudus. Engkau Allah yang kekal. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pekerjaanmu kekal. Engkau terus menjamah jemaatmu. Setiap mereka yang saat ini duduk di hadapan-Mu dengan air mata berderai, dengan hati yang hancur. Roh Kudus, Engkau bebat hati mereka. Hati yang terluka, jiwa yang merana, Tuhan yang akan membalut, membangkitkan kembali. Engkau Roh Kudus, Parakletos, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dalam nama Yesus. Yang sanggup memberikan itu di dalam hidup kami. Kami yang tidak punya kemampuan, kami yang tidak punya keberanian, oleh pekerjaan Roh Kudus kami dimampukan. Berkat-Mu atas setiap kami pada siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pengumuman. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Mikaya yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Gembala sidang dan jemaat semua GSJA Batu Tulis Raja Wali mengucapkan terima kasih buat pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan pengumuman hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GSJA Batu Tulis Raja Wali, persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan sulung, persembahan boleh diantar di gereja. Jika Bapak Ibu Saudara sempat datang ke gereja, mungkin tidak sempat pun bisa ditransfer melalui rekening GSJA Batu Tulis Raja Wali di BCA 5890 134 701 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih buat semua jemaat GSJA Batu Tulis Raja Wali yang setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Tuhan memberkati. Info lainnya, berdoa bersama seperti biasa ya, setiap hari Senin melalui aplikasi Zoom. Kita masih Zoom, belum ada tatap muka dalam doa. Bapak Ibu boleh bergabung ya, jam 7 malam. Seperti biasa, linknya ada di info gereja atau di WhatsApp gereja ya. Dan juga kaum wanita setiap hari Rabu 1 dan Rabu 3 ya melalui aplikasi Zoom juga. Selain kaum wanita ada juga KKA yang diadakan minggu 2 dan minggu keempat. Bagi ya Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara menghubungi Ibu Gembala atau koordinator KKA. Sekian info hari Minggu hari ini. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Kita akhiri dan kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Biar awan kemuliaan Tuhan memenuhi setiap hati kita. Biarlah awan kabut
ibadah belum secara tatap muka setiap minggunya Tuhan, tapi kami percaya ada pengurapan Tuhan selalu tercurah atas kami semua Tuhan. Makasih Tuhan, ajar kami setia di dalam Tuhan. Hari-hari ini bukan hari semakin baik Tuhan bagi kami, tapi Tuhan ajar kami berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau mengangkat kami. Mungkin saat kami terlelap ataupun kami sedang berjaga-jaga, tolong Tuhan. Kau yang sanggup mengubah kami, Kau yang sanggup mengangkat kami Tuhan, dan kami layak di hadapan-Mu Tuhan, memasuki perjamuan Roh Kudus di sana. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami tahu keadaan inilah yang saat ini masih tidak lagi baik Tuhan, dari perekonomian dan juga wabah virus masih saja merajalela. Kami minta pengampunan dosa atas bumi kami, atas Indonesia, sekitar lingkungan Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak sekali kami manusia yang melakukan dosa. Kiranya Tuhan layakkan setiap kami semua yang hidup di dalam Tuhan. Bahkan saat ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Jamah mereka Tuhan, kembalikan mereka Tuhan. Kepercayaan iman mereka kembali, supaya mereka tidak jauh daripada-Mu. Angkat mereka kembali Tuhan. Sadarkan Tuhan, kami rindu Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa dalam bangsa ini. Kami tahu Tuhan saat ini mungkin bagi hamba-hamba Tuhan tidak bisa leluasa seperti tahun-tahun lalu menjangkau jiwa-jiwa. Mereka bisa melayani di daerah penginjilan tempat-tempat daerah-daerah masing-masing untuk bertatap muka. Tapi saat ini karena wabah virus membuat sebagian hamba Tuhan pun tidak berani melayani secara tatap muka. Tapi kami percaya Tuhan, ada media sosial, ada media cetak. Biarlah Tuhan, apa yang saat ini sudah kami layani, mereka boleh mendengar, melihat, mereka pun terjamah hatinya bisa menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Berkati Presiden kami, Wakil Menteri, anggota DPR, MPR, berkati kepolisian selalu menjaga dalam setiap mengayomi bangsa ini Tuhan. Berkati para tim medis, dokter, kami tahu Tuhan, mereka amat lelah, letih, karena saat ini belum saja begitu kunjung reda pandemi ini, membuat mereka pun terpisah untuk bertemu keluarganya karena virus. Biarlah Tuhan Kau mampukan mereka untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik dan bijak dalam merawat pasien yang ada. Berkati setiap kesehatan bagi tim dokter dan medis. Berkati semuanya hamba-hamba Tuhan yang ada dalam bangsa ini. Berkati bangsa kami. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Berkati gereja kami, berkati yang melayani Engkau sebagai WL Singer, pemain musik, penyampaian firman Tuhan, LCD sound system yang ada dari setiap rekaman, LCD bahkan juga semuanya Tuhan. Hari ini yang melayani Engkau Tuhan berkati. Berkati koordinator, guru-guru sekolah minggu, gembala sidang Tuhan berkati. Aktivis yang ada di sini Tuhan yang melayani Engkau, kami percaya Tuhan, Kau memperhitungkan jerih lelah mereka. Apapun yang mereka sudah layani tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan mampu dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah-ibadah yang ada dalam setiap minggunya, hari-hari biasa, bahkan di hari Minggu kami percaya Tuhan selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akhir ibadah kami, Tuhan memberkati kami semua sertai dimanapun kami berada. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih buat hari ini pengurapan-Mu tercurah atas pelayanan kami. Dan kami akhir ibadah kami dan kami akan terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan yang di rumah, kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintahku dan ketetapan-ketetapanku, maka sukacitamu akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Damai sejahteramu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Segala sesuatu yang dijumpai oleh kedua tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberkati dan membuat pekerjaan itu menjadi berhasil. Setiap tempat yang dipijak oleh kedua kakimu pun akan diberkati, bahkan diberikan kepadamu, jika engkau tetap hidup benar sesuai dengan segala perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang di awan-awan menjemput kita sekalian ke surga yang mulia. Maranatha, mari semua orang percaya katakan sama-sama, amin. Bapa terima
saudaraku, kita hari ini boleh diberkati dari firman Tuhan dalam puji-pujian, dan saatnya kita akhiri ibadah kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudaraku di rumah. Kita akan berjumpa di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.